Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai arthropoda. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Priska Cahya Agustina dengan NPM 022, ada Rahmawati Eka Novianti dengan NPM 034, dan ada saya sendiri yaitu Laila Maratu Soleha dengan NPM 043. Next. Yang pertama yaitu filogenik dari arthropoda. Arthropoda merupakan filum besar yang anggotanya meliputi 4/5 dari jumlah hewan yang ada. Nama arthropoda berasal dari dua kata Yunani, arthros yaitu bersendi dan podes adalah kaki. Semua arthropoda memiliki pelengkap berupa sendi. Jumlah pelengkap ini berkurang dalam anggota yang lebih maju. Pelengkap individu mungkin dimodifikasi menjadi antena, mulut dari berbagai jenis ataupun kaki. Nah, tubuh bersegmen mempunyai kulit keras berbuat dari zat kitin yang berfungsi sebagai exoskelet. Kulit akan mengalami pengelupasan atau ekdisis dalam interval waktu tertentu, bernafas dengan insang ataupun trakea. Nah, filum arthropoda ini terdiri dari 10 kelas. 5 kelas diantaranya merupakan kelas utama yang perannya besar bagi kehidupan manusia, yaitu ada krustasea, diplopoda, chilopoda, insekta, dan arachnida. Sedangkan 5 kelas lainnya yaitu ada trilobita, ada merostoma, ada pyeongonida, ada pauropoda, dan sipila, yang merupakan kelas yang kurang penting dalam kehidupan manusia. Nah, di antara kelas krustasea, diplopoda, chilopoda, insekta, dan arachnida hanya kelas krustasea yang habitatnya akuatik. Sedangkan 4 kelas lainnya pada umumnya itu merupakan organisme terestrial, terutama di habitat khusus dalam ekosistem perkebunan. Next. Nah, arthropoda adalah kelompok hewan tertua yang muncul pada masa Prakambrium lebih dari 600 juta tahun yang lalu, memiliki ukuran beragam mulai dari yang makroskopis hingga ke mikroskopis. Semua arthropoda berbagai warisan bersama tubuh tersegmentasi dan pelengkap berupa sendi. Kombinasi yang kuat untuk menghasilkan suatu proses evolusi. Arthropoda adalah yang paling beragam dari semua filum hewan dengan lebih banyak spesies dari semua hewan lain filum gabungan. Nah, kebanyakan darinya adalah serangga. Next. Nah, di sini ada karakteristik umum dari arthropoda. Karakteristik arthropoda secara umum, yang pertama ada tubuh bilateral simetris dan tersegmentasi, yaitu segmen biasanya kelompok dalam 2 atau 3 daerah yang agak berbeda. Yang kedua ada secara eksternal tubuh ditutupi dengan tebal, chitinous, tangguh, dan tak hidup kutikula. Yang ketiga ada segmen tubuh beruang di pasangan tersegmentasi, pelengkap lateral yang bersendi dari mana filum mendapat nama kakinya, arthropoda yaitu bersendi, yang berbagai dimodifikasi sebagai rahang dan kaki. Yang keempat ada hati adalah dorsal, ke saluran pencernaan dengan bukaan lateral pada daerah perut dan saraf kabel ventral ke saluran pencernaan terdiri dari ganglion anterior ataupun otak. Yang kelima, ada sistem peredaran darah terbuka, di mana satu-satunya pembuluh darah biasanya menjadi struktur tubular. Yang keenam, ada tubuh menjadi haemocoel atau diisi dengan hemolimf atau darah. Nah, yang ketujuh itu ada respirasi baik melalui permukaan tubuh atau insang dalam bentuk air dan trakea dan spirakel dalam bentuk terestrial. Dan jenis kelaminnya itu hampir selalu terpisah. Nah, selanjutnya itu ada sebuah saluran pencernaan tubular dengan mulut anterior dan anus posterior selalu hadir. Nah, dan slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rahmawati Eka. Silahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Laila. Untuk selanjutnya ada struktur tubuh. Meskipun dianggap memiliki banyak persamaan dengan Annelida, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya. Misalkan, tidak adanya silia, kurangnya sekat intersegmental, berkurangnya seolom, adanya sistem peredaran darah lakunar, alat reproduksi yang terpisah, adanya exoskeleton dari kitin, adanya appendages yang berruas-ruas, dan adanya mata majemuk.
Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai struktur tubuh dari kelas Crustacea, Insecta, Arachnida, Chilopoda, Diplopoda. Untuk kelas Crustacea, kepala memiliki 2 pasang antena, 1 pasang mandibula, dan 2 pasang maksilia. Kepala dan dada sering ditutupi oleh carapax. Untuk kelas Insecta, kepala, dada, dan abdomen jelas. Kepala dengan sepasang antena kecuali protura. Untuk kelas Arachnida, kepala dan dada bersatu disebut cephalotorak. Memiliki 6 apendages. Untuk kelas Chilopoda, bentuknya memanjang dengan ruas-ruas tubuh dan pipih dorsoventrali. Untuk kelas Diplopoda, bentuknya silindris dengan ruas tubuh 9-100 buah. Kepala memiliki sepasang antena pendek, mata majemuk, dan mandibula. Untuk selanjutnya ada klasifikasi. Secara umum, filum Arthropoda dapat dibagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama ada kelas Crustacea. Crustacea atau dalam bahasa latinnya crusta yang berarti kulit, artinya memiliki kulit yang keras seperti udang, lobster, dan kepiting, adalah contoh dalam kelompok ini. Umumnya, hewan Crustacea merupakan hewan akuatik, meskipun ada yang hidup di darat. Anggota badan yang banyak pada Crustacea sangat terspesialisasi. Udang galah dan udang karang misalnya memiliki 19 pasang anggota badan. Kelompok ini adalah satu-satunya arthropoda dengan 2 pasang antena. 3 pasang atau lebih anggota badan dimodifikasi sebagai bagian dari mulut, termasuk mandibula yang keras. Kaki untuk berjalan ditemukan pada toraks. Berbagai dari serangga Crustacea memiliki anggota tubuh pada abdomen. Anggota tubuh yang hilang dapat diregenerasi kembali. Secara umum, kelompok ini terbagi menjadi 3 ordo, yaitu ada Isopoda adalah salah satu kelompok Crustacea terbesar, sekitar 10.000 spesies. Sebagian besarnya adalah spesies kecil yang hidup di laut. Isopoda juga meliputi serangga pil yang tinggal di darat atau ceplak kayu yang umumnya terdapat pada sisi bawah kayu dan daun yang basah. Yang kedua ada Copepoda adalah salah satu di antara kelompok ini yang paling banyak. Mereka adalah anggota penting komunitas plankton laut dan air tawar yang memakan ganggang mikroskopik, protista, dan bakteri dan menjadi makanan oleh banyak ikan. Yang ketiga ada Decapoda. Semua jenis udang seperti udang galah, udang karang, udang kepiting, dan lain sebagainya yang relatif besar ialah termasuk dalam kelompok ini. Exoskeleton atau kutikula mengeras oleh kalsium karbonat. Bagian yang menutupi sisi dorsal cephalotorak itu membentuk perisai yang disebut karapas atau karape. Untuk yang kedua ada Arachnoidea. Arachnoidea atau dalam bahasa Yunani arako atau laba-laba disebut juga kelompok laba-laba, meskipun anggotanya bukan laba-laba saja. Kalajengking adalah salah satu contoh kelas ini yang jumlahnya 32 spesies. Ukuran tubuh pada kelompok dalam kelas ini bervariasi, ada yang panjang lebih kecil dari 0,5 mm sampai 9 cm. Hewan dalam kelompok ini merupakan hewan terestrial atau darat yang hidup secara bebas maupun parasit, di mana yang hidup secara bebas bersifat karnivora. Tubuhnya terdiri atas cephalotorak, abdomen, dan 4 pasang kaki, dan tidak memiliki mandibula. Arachnoidea dibedakan menjadi 3 ordo, yaitu Scorpionida, Arachnida, dan Arkarina. Yang pertama ada Scorpionida, memiliki alat penyengat beracun pada segmen abdomen terakhir, contohnya kalajengking atau Uroctonus murdag dan ketunggeng. Yang kedua ada Arachnida, abdomen tidak bersegmen dan memiliki kelenjar beracun pada kaliseranya atau alat penyengat. Contoh hewan ini adalah laba-laba serigala Pardosa amenata, laba-laba kemlandingan Nepila maculata. Yang ketiga ada Arkarina, adalah kelompok hewan tungau. Anggota pada kelompok ini memiliki tubuh berbentuk bulat telur atau bundar. Contoh kelompok ini adalah tungau kudis Sacroptes scabei dan tungau unggas Argus sp. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Priska. Silakan.
Baik, saya akan melanjutkan yang ketiga dari insekta. Insekta dalam bahasa Latin insecti, serangga. Ciri khususnya adalah kakinya yang berjumlah 6 buah. Karena itu pula mereka sering pula disebut hexapoda. Tubuh insekta terdiri atas caput, torak, dan abdomen. Pada caput terdiri antena, mata, dan mulut dengan bagian-bagiannya. Torak terdiri atas 3 pasang kaki yang berruas dan atau sepasang sayap. Abdomen ini terdiri atas bagian terminal, misalnya genital. Insekta secara garis besar dibagi ke dalam 2 subkelas, yaitu subkelas Apterygota atau insekta tak bersayap dan Pterygota atau insekta bersayap. Subkelas Apterygota memiliki 4 ordo, yaitu Protura, Collembola, Diliphlura, dan Tisanura. Subkelas Pterygota terdiri atas 22 ordo, namun yang banyak dijumpai di daratan adalah ordo Coleoptera, Orthoptera, Hymenoptera, Odonata, Homoptera. Yang keempat ada Myriapoda. Pada sistem klasifikasi tertentu, kelas Myriapoda terdiri atas ordo Diplopoda dan Chilopoda. Ordo Diplopoda ciri khususnya adalah berbentuk bulat memanjang, memiliki banyak segmen, tubuhnya ditutupi lapisan yang mengandung garam kalsium, dan warna tubuhnya mengkilap. Ordo Chilopoda memiliki bentuk pipih dorsoventral, terdiri atas 15-173 ruas, yang masing-masing ruas terdapat sepasang kaki, kecuali 2 ruas terakhir dan 1 ruas pertama, yaitu kepala. Peran annelida dalam kehidupan. Yang pertama ada sumber makanan yang mengandung protein tinggi, contohnya udang windu atau Penaeus monodon, Panulerus homarus atau lobster, kepiting, Scyllacerata, rajungan atau Portunus, laron, dan gangsir. Yang kedua ada menghasilkan madu, contohnya lebah madu atau Apis mellifera. Yang ketiga adalah bahan pakaian sutra, contohnya kepompong ulat sutra atau Bokbix mori. Selanjutnya ada kesimpulan. Arthropoda merupakan film besar yang anggotanya meliputi 4/5 dari jumlah hewan yang ada. Nama Arthropoda berasal dari 2 kata Yunani, arthros, bersendi, dan pedas, kaki. Semua Arthropoda memiliki pelengkap berupa sendi. Arthropoda adalah kelompok hewan tertua yang muncul pada masa Prakambrium lebih dari 600 juta tahun yang lalu. Memiliki ukuran beragam mulai dari makroskopis hingga mikroskopis. Semua Arthropoda berbagi warisan bersama tubuh tersegmentasi dan pelengkap berupa sendi, kombinasi yang kuat untuk menghasilkan suatu proses evolusi. Arthropoda adalah yang paling beragam dari semua filum hewan, dengan lebih banyak spesies dari semua hewan lain filum gabungan. Kebanyakan darinya adalah serangga. Filum Arthropoda terdiri dari 10 kelas, 5 kelas diantaranya. Mereka kelas utama yang peranannya besar bagi kehidupan manusia, yaitu Crustaceae, Diplopoda, Chilopoda, Insecta, dan Acarinida. Sedangkan 5 kelas lainnya yaitu Trilobita, Melostoma, Phoenogonida, Pauropoda, dan Symphyla merupakan kelas yang kurang penting dalam kehidupan manusia. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.